Halo Bunda, ketemu lagi di channel Ibu Anak Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang apakah ASI bisa habis? Ini benar atau mitos? Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini silahkan like, subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Memberikan ASI eksklusif sangat dianjurkan karena memiliki manfaat yang luar biasa bagi bayi. Namun, ada beberapa bunda yang beranggapan bahwa sering menyusui dapat mengurangi ASI mereka. Apakah itu benar atau mitos? Sejak lahir hingga 6 bulan, bayi hanya membutuhkan ASI atau nutrisi yang berasal dari ASI. Produksi ASI umumnya dimulai beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum bunda melahirkan. Setelah bayi bunda lahir, ASI akan keluar secara otomatis saat bunda mulai menyusui. Bahkan banyak bunda yang mengalami ASI keluar di masa kehamilan. Perlu diketahui bahwa tubuh bunda akan memproduksi ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Saat bayi menyusu, saraf yang mengelilingi kelenjar payudara akan mengirim sinyal ke otak untuk memproduksi hormon prolaktin, yakni hormon yang berperan dalam memproduksi ASI. Semakin banyak ASI yang dikeluarkan dari payudara, semakin banyak hormon prolaktin yang dilepaskan dan ASI akan diproduksi. Oleh karena itu, anggapan bahwa sering menyusui dapat mengurangi atau menghabiskan suplai ASI adalah mitos. Ketika bunda menghemat ASI bunda, tubuh bunda berpikir bahwa bayi bunda tidak lagi membutuhkan banyak ASI, sehingga jumlah ASI juga akan ikut berkurang. Oleh karena itu, ketika anak mulai makan makanan padat dan lebih jarang menyusui, produksi ASI juga akan menurun. Selain itu, produksi ASI yang rendah juga dapat disebabkan oleh cara menyusui yang tidak tepat seperti pelekatan mulut bayi yang tidak sempurna, penggunaan obat-obatan tertentu yang mempengaruhi produksi ASI, penggunaan kontrasepsi oral seperti pil KB, kebiasaan merokok, atau kondisi genetik yang akan mengurangi jumlah kelenjar susu. Lantas bagaimana cara untuk menambah jumlah ASI? Jika bunda kekurangan ASI, jangan terburu-buru untuk menggantikan dengan susu formula. Bunda bisa melakukan hal sebagai berikut. 1. Menyusui sesering mungkin. Bayi yang baru lahir mungkin akan lebih banyak tidurnya, kalau begitu berarti bayi akan melewati waktu nyusu dong. Tidak juga, bunda bisa membangunkan si kecil agar bisa langsung meminum ASI yang sudah penuh di payudara bunda. 2. Perbaiki posisi menyusui dan perhatikan agar mulut si kecil menempel di payudara dengan benar. Banyak bunda yang salah melakukannya, mereka hanya membiarkan si bayi untuk mengenyot bagian putingnya saja. Seharusnya bayi mengenyot sampai di seputar areola yaitu di sekitar puting bunda. Ini bertujuan untuk merangsang kelenjar susu untuk kembali memproduksi ASI. 3. Makan makanan penambah ASI dan makanan kesehatan lainnya yang dapat mendukung produksi ASI. 4. Minum lebih banyak air dan cukup istirahat. Selain tips di atas, bunda juga bisa menambah suplai ASI untuk memenuhi kebutuhan bayi dengan cara memompa ASI. Cara ini dapat dilakukan oleh bunda yang bekerja dan tidak dapat menyusui bayinya secara langsung. Namun bayinya tetap bisa mendapatkan ASI eksklusif. Dengan tips yang kami berikan, bunda tak perlu ragu lagi untuk menyusui bayinya sesering mungkin. Karena selama tips di atas diterapkan dengan benar, produksi ASI bunda akan terus meningkat. Dan tentunya jika masih ada kendala seputar ASI, bunda bisa konsultasikan dengan dokter kandungan bunda juga. Demikianlah tips untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi bunda. Dan apabila bunda merasa bermanfaat, mohon dibagikan juga ke calon ibu yang lainnya juga. Jika bunda belum subscribe, silahkan di-subscribe agar selalu mendapatkan informasi terkini dari kami. Sampai ketemu di video kami yang lainnya.